Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci oleh orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir sampai ke hutan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih tinggal di hutan dengan memakan batang kayu dan sayur-sayuran. Setelah beberapa lama, istri si miskin pun hamil. Beberapa bulan lamanya, sang istri ingin sekali memakan buah mangga di taman raja. Suaminya itu pun terkutuk hatinya tatkala ia di keinderaan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Sekarang ia akan memiliki anak. Lalu ia berkata, "Apakah kamu ingin membunuhku? Atau kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta apapun, kita tidak bisa mengambil mangga itu." Setelah istrinya mendengar perkataan itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Sudah istriku, aku akan mengambil buah mangga itu untukmu." Lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga yang diinginkan oleh istrinya. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia takut untuk memintanya, karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah itu pun bertanya, "Hai miskin, apakah yang kamu inginkan?" Ucap si pedagang. "Jika Tuan mempunyai belas dan kasihan, tolong berikanlah saya sebiji buah mangga busuk, Tuan." Orang yang berada di sana pun menjadi iba mendengar ucapan si miskin. Lalu orang yang berada di pasar pun memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran, biasanya dirinya itu diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah dia berpikir panjang seperti itu, si miskin pun kembali ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang dibawa oleh si miskin sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga dari taman raja. "Biarkan saja aku mati," ucap istri si miskin. Si miskin pun terpukul hatinya melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Ia pun masuk ke dalam, lalu Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kau inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil berlutut, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang hanya ingin meminta buah mangga yang jatuh ke tanah, Tuanku." "Apa yang kau inginkan dengan buah mangga itu?" "Untuk dimakan istriku." "Tolong ambilkan buah mangga itu untuk si miskin ini." Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin oleh pegawainya. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin dengan membawa setangkai buah mangga itu pun tertawa sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin sekali memakan buah anggur yang ada di taman raja. Si miskin pun meminta kembali dengan cara yang sama untuk meminta buah anggur yang ada di taman raja untuk istrinya yang mengidam itu. Selama hamil, istrinya banyak mendapatkan makanan, pakaian, perabotan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat pada malam 14 bulan purnama terang, kejadian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, karena anak yang datang dari kesulitan dengan takdir Tuhan yang Maha Esa melimpah kepada hambanya. Ketika si miskin menggali tanah untuk membangun rumah dan menancapkan tiang, ia menemukan telaga besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya, seperti kendi, putar-putar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis.
Setelah mandi, ia menimang-nimang anaknya lalu berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu pun dinamakan Puspasari.